Jadi ini mungkin event pertama kami gitu ya, setelah sekian lama Bank BPDD tidak mengadakan event offline begitu setelah pandemi selama 2 tahun dari tahun 2020 dan 2021. Nah kali ini Bank BPDD mengait dengan Joris dan juga Avelio. Dalam hal ini kami supporting event Dolan Kebon Simba. Agak menarik namanya, dan itu memang tidak biasa dan tidak familiar buat kita semua. Nanti akan dipaparkan oleh teman-teman yang ada di depan. Dan untuk pertama kali nanti kita akan sama dulu dari Joris membawa Septiadi untuk melakukan pemaparan terlebih dahulu. Waktu dan tempat persilakan. Terima kasih Mas atas waktunya. Selamat sore Pak Didi dan Bu Muna. Selamat sore rekan-rekan dari media, dari baik cetak maupun online. Perkenalkan saya Septiadi dari Jores Sport Organizer. Ya di sini saya akan menjelaskan. Sebenarnya teman-teman media sudah jelas ya, sudah dapat naskahnya dari Mas Hermin. Nah di sini garis besar lagi saya ulangi lagi bahwa kegiatan ini, kegiatan Avelio Dolan Kebon ini adalah event gravel Pondo pertama di Jogja, menempuh jarak 108 km dengan total elevasi itu 958 meter, melintasi 17 kecamatan di Kabupaten Sleman, 37 desa, dan ya hampir 100 dusun yang kita lalui. Dan ini event ini berbasis sport dari masyarakat juga. Jadi setiap rute, setiap water station atau checkpoint kita sudah kulonungun, sudah berkoordinasi sehingga ketika event itu berlangsung masyarakat bisa mendapatkan hiburan ketika melihat orang-orang bermobil belusuan, king opo, terus yang orang sepeda juga mendapatkan hiburan, bisa melihat rute yang belum pernah dilewati selama ini. Dan tentunya ini merupakan semacam recovery event ya, setelah kita 2 tahun di tempat COVID ini sebuah recovery, pemulihan pasca COVID yang tujuannya salah satunya adalah tetap untuk meningkatkan antusias pariwisata di wilayah Sleman, khususnya di Yogyakarta. Nah, untuk event ini saya ucapkan terima kasih dari Bank BPDD yang sudah mensupport event kami dari Avelio Dolan Kebon ini. Kita dari teman-teman official ataupun peserta itu terbantu dengan menggunakan teknologi digital payment, menggunakan QRIS, Dynamic QRIS. Jadi nanti peserta daftar itu tidak perlu repot untuk transfer, hanya butuh scan, langsung mendapatkan terkonfirmasi otomatis selama tidak lebih dari 2 detik, langsung mendapatkan tiket keikutsertaan Dolan Kebon. Untuk total peserta saat ini sejumlah 200 yang terdaftar, 227 peserta. Itu terjauh peserta dari Pontianak, terus kota-kota besar Jakarta, Surabaya itu dominan di angka 30-an sampai 40 peserta, seperti itu. Terus untuk persiapan kami sudah ya bisa dikatakan 95%. Besok hari pertama, hari untuk pengambilan respect collection itu nanti dilakukan di Youth Center dari jam 15 sampai jam 19.30. Jadi sebelum peserta itu melakukan race di hari Sabtu, hari Jumatnya itu ada respect collection di sana. Mungkin ini paparan dari saya. Terima kasih. Oke, itu dari pemaparan dari teman-teman ataupun dari Pak Septiadi dari Joris Manajemen yang hari ini menggawangi event Avelio Dolan Kebon. Kemudian sesi berikutnya itu pemaparan dari Avelio. Kita berikan kesempatan untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Heri Santosa, perwakilan dari perusahaan Avelio Juara Indonesia yang beralamatkan di Kadirejo, Sleman, untuk menyampaikan beberapa buah kata. Sebelumnya
saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Didi Treswati dan Ibu Muna, perwakilan dari Bank BPD DIY atas supportnya pada acara Avelio Dolan Kebon. Terima kasih juga kepada seluruh awak media yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini dalam acara preskon pada sore hari ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Adi dan kru Jores sebagai founder Avelio Dolan Kebon atas usaha dan kerja kerasnya selama ini. Pertama-tama saya ingin meminta doa dan restu untuk kegiatan Avelio Dolan Kebon yang akan kami adakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus di Youth Center Sleman agar semua kegiatan kami diberikan kelancaran. Yang kedua, maksud dan tujuan kami menjadi sponsor utama kegiatan Avelio Dolan Kebon adalah memperkenalkan produk Avelio kepada pesepeda, khususnya peminat sepeda gravel. Yang ketiga, harapan kami semoga dalam kegiatan Avelio Dolan Kebon ini akan berdampak positif, khususnya di bidang pariwisata di wilayah Sleman dan Jakarta, karena mengingat rute yang akan dilalui peserta ini sebagian besar di wilayah Sleman melewati 11 kecamatan dan 27 kelurahan. Akhir kata, melalui sambutan yang saya berikan pada kesempatan kali ini sebagai perwakilan perusahaan PT Avelio Juara Indonesia mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tadi paparan dari Bapak Niko selaku sponsor Avelio, dan berikutnya itu dari PT Bank BPD yang terhormat Bapak Didi Treswati Setiadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, saya perkenalkan, saya Didi Treswati Setiadi di divisi Trisuri dengan Mbak Muna juga, mewakili dari Bank BPD DIY. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Setiadi dan Mbak Niko karena Bank BPD DIY diberi kesempatan menjadi sponsor acara besok Sabtu Dolan Kebon ya, Dolan Kebon. Dan ini kami ingin membranding juga terkait Bank BPD DIY bahwa dengan teknologi yang ada sekarang ini, digital payment tadi, kita dengan QRIS, ternyata para peserta dengan mudah untuk melakukan registrasi. Nah, ini menjadikan branding kami Bank BPD DIY bahwa kita tidak kalah dengan bank-bank yang lainnya, bank-bank besar lainnya, bahwa kita mampu juga melakukan akselerasi terkait digital payment. Nah, ini akan memudahkan bagi para peserta, baik itu yang ada di lokal maupun di luar DIY, sehingga bagi teman-teman atau penikmat atau pelaku dari Dolan Kebon ini, dari bahkan tadi sampaikan oleh Pak Adi tadi, itu sampai dengan di Pontianak ya, itu dengan mudah melakukan registrasi. Nah, ini event-event ini kita sangat support karena di Dolan Kebon ini juga series ya, nantinya akan series, sehingga mudah-mudahan kami bisa mensupport event-event kedepannya dengan digital payment tadi, sehingga mudah-mudahan dengan adanya branding dari BPD ini semakin naik, masyarakat khususnya di DIY semakin mempercayai Bank BPD, dan kita juga berupaya untuk meningkatkan image dan branding ini, sehingga nasabah kita maupun masyarakat DIY lebih percaya dan yakin terhadap BPD DIY, sehingga kami sangat mensupport kegiatan Avelio Dolan Kebon ini, sehingga nantinya selain juga meningkatkan perekonomian yang ada di DIY, karena pada 2 tahun terakhir kemarin vakum kegiatan-kegiatan, dan ini dengan adanya event ini mudah-mudahan kegiatan atau perekonomian yang ada di DIY meningkat, sehingga hal ini juga memberikan
peningkatan terkait dengan UMKM. Mudah-mudahan ini juga efeknya, dampaknya bisa menumbuhkan perekonomian di DIY, termasuk nasabah-nasabah UMKM yang ada di DIY. Mungkin itu dari Bank BPD DIY. Mudah-mudahan event yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kegiatan atau event ini bisa dilakukan di tahun-tahun ke depan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Putu dari Barangbernas. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sampai saat ini sudah ada berapa peserta yang ikut ambil bagian dalam kegiatan nanti? Kemudian dari peserta itu mungkin ada atlet-atlet profesional nggak yang ikut turun dalam mungkin kategori apa gitu? Itu aja. Terima kasih. Baik, dari Mbak Putri, kurang bernas gitu Mas. Oh maaf, Mbak Putu. 2 tahun kali ketemu ya Mbak Putu soalnya. Gitu. Mungkin Mas Septiadi bisa memberikan jawabannya. Oke. Untuk pertanyaannya saya jawab ya Mbak ya. Terima kasih. Untuk jumlah peserta yang terlibat saat ini adalah 227 peserta. Dan ini adalah bukan kompetisi, jadi tidak ada atlet. Jadi ya ini semacam gatheringnya pesepeda gravel. Jadi kita selesaikan tantangan dengan melalui 108 km sampai finish, kita mendapatkan medal. Jadi tidak ada kompetisi, tidak ada kategori race di masing-masing peserta. Itu Mbak. Oke, kita mau pertanyaan lagi. Siap Mas, sebutkan nama dan medianya. Saya Wiwit dari Warta Jogja dan Tempo. Mungkin untuk Bank BPD sebagai event yang pertama seperti ini, gravel seperti ini, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan mungkin produk khusus BPD seperti kris atau lainnya, dan bagaimana cara mengkampanyekan itu ke masyarakat khususnya pecinta sepeda. Yang kedua, untuk yang dari komunitas sepeda, kami ingin tanyakan soal apa yang bisa benefit, apa yang bisa dapat peserta selain mereka dapat bersepeda, pengalaman sepeda di Jogja, dan lebaran gravel pertama ini selain kesehatan dan mungkin juga alam, itu apa yang bisa didapat dari situ? Ya, itu aja. Siap, terima kasih. Monggo Pak Didit terlebih dahulu. Terima kasih. Terkait dengan kris, memang kami ingin memasyarakatkan kris karena ini menjadi salah satu tujuan dari pemerintah. Dalam hal ini Bank Indonesia mengkampanyekan terkait dengan kris. Bahkan di dalam beberapa hari ke depan mungkin ada pekan kris nasional, sehingga nantinya pembayaran yang selama ini tunai ini semua menjadi cashless, sehingga kita juga ingin mengkampanyekan kris tersebut untuk berbagai macam transaksi. Dan alhamdulillah BPD DIY dengan kris yang kita miliki ini bisa secara langsung real time masuk ke rekening merchant, sehingga bagi nasabah-nasabah yang kebetulan merchant itu langsung diterimakan. Dan ini juga harapan kami, masyarakat di DIY ini familiar terkait dengan kris, dan BPD DIY ini menjadi salah satu terdepan dalam penggunaan kris. Kita upayakan beberapa kali kita promokan beberapa penggunaan atau pembayaran itu juga dengan kris, dengan berbagai macam promo, termasuk juga di event tanggal 8 sampai 31 Agustus itu juga ada event atau promo terkait dengan 77% cashback. Nah, ini juga salah satu memeriahkan ulang tahun RI yang ke-77. Kemudian juga dengan adanya event Avelio ini juga ingin memasyarakat bagaimana masyarakat atau nasabah kita, terutama nasabah kita atau masyarakat itu juga menggunakan kris.
cashless, pembayaran dengan cashless. Karena memang kita mendukung pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia untuk cashless. Jadi ini mendorong BPDDY untuk lebih sering atau mengkampanyekan terkait dengan transaksi non tunai. Jadi itu. Terima kasih. Ya, untuk dari segi peserta tadi, yang pertama, peserta itu mendapatkan respect ya. Respect itu berupa bingkisan untuk race. Jadi mendapatkan tas, produk tas, terus nanti mendapatkan jersey, safety cap, dan kaos kaki. Semua perlengkapan respect itu disupport oleh Avilio. Demikian. Terus berikutnya yang tentunya yang ditunggu-tunggu ya adalah foto. Nah, jadi kan event ini banyak melewati rute-rute yang eksotis. Jadi kami menyiapkan 2 tim videografer, 1 pilot drone, dan 12 fotografer yang ada di area rute. Jadi, dan ini insya Allah jadi event yang ibaratnya sebelum selesai acara 70% foto sudah bisa di-download oleh peserta. Seperti itu. Jadi kepuasan peserta untuk ya sekarang lah berarti narsis lah, itu feed di Instagram atau di sosial media lainnya. Begitu Mas. Peserta terjauh dari mana dan ada berapa spot destinasi yang dilewati? Oke, peserta terjauh dari Pontianak. Terus spot destinasi yang menarik itu nanti ada di bekas erupsi Merapi di Kali Gendol dan bekas tambang pasir di daerah Morangan Argomulyo Cangkringan. Terus ada spot yang menarik juga di Lembah Kulon Progo. Jadi nanti di sentral Mendong ya. Jadi penanaman mendong di Kulon Progo sana nanti bisa lewat sana sampai pinggir Kali Progonya. Demikian Mas. Baik, kita buka pertanyaan lagi dari teman-teman media. Karena emang infonya menarik ya, 100 kilo itu kalau di Jogja bakal akan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, begitu kayak lagunya Wali. Nah, yang menarik, oke, siap Mas, monggo. Dari mana media dan nama Mas? Selamat sore, saya Heru dari Radar Jogja. Mungkin tadi Masnya sedikit kalau untuk pemilihan rutenya itu kenapa dari Merapi sampai Rendah ya. Kan cukup jauh, kalau bagi saya itu cukup jauh, tapi nggak ngerti kalau bagi pesepeda ya. Nah itu alasan-alasannya pemilihan jalur itu apa sih Mas? Ada titipan lagi Mas? Apa titipan? Kok disampaikan sendiri tadi di TP Barang? Malu katanya. Oke. Lewat jalur lamanya apa enggak ini? Oke, kita lewat jalur Mpok Nori, aman. Oke ya Mas ya, saya jawab kenapa kok dari Merapi sampai Rendah sana. Jadi kan gini, konsepnya adalah dolan kebon. Di sini masih ada tulisannya dolan kebon Simbah. Simbah di sini adalah Simbah Mahaguru Merapi. Jadi adalah Mbah Guru Merapi ini punya kebunnya akeh nganti tekan Kulon Progo. Jadi itu yang akan kita jelajah seperti itu. Logika simpelnya seperti itu. Jadi dari penamaan dolan kebon Simbah yang dimaksud di sini adalah Simbahnya adalah Mahaguru Merapi. Nah, Mahaguru Merapi ini sak Sleman ini pas erupsi terbesar kan kemana-mana kan. Jadi ya ini kita dapat tilas di kebun Simbah seperti itu. Terus tadi saya jawab lewat jalur namanya. Wah, jalur namanya itu hanya gimana ya? Kita lebih hot lagi daripada namanya. Nah, Wow, promosinya ya. ya nggak ada Mas. Jadi yang jelas event travel ini rutenya mungkin baru sebelum saya buka GPX-nya dan dicoba ya. Jadi yang baru melewati itu sekitar 3 orang. Jadi saya, Mas Wendy, sama Mas Fahmi. Jadi Mas Fahmi dan Mas Wendy ini tim pencari rute. Jadi kita bikin rutenya, kita jahit di Google Maps, terus menggunakan aplikasi Strava, Komoot, dan Rapid GPS. Nah jadi rutenya terus kita coba. Nah kebetulan kemarin Mas Fahmi waktu tes route mengalami insiden ya. Jadi besok pas acara tidak bisa gabung. Jadi insidennya bukan karena rutenya yang
membahayakan, tapi karena kelalaian manusia. Jadi ketika berkendara dia mainan cyclocop sehingga terjatuh dan harus operasi. Untuk medik kita ada 2 ambulans. Satu ambulans itu berisi 2 perawat dan driver. Jadi ada 4 perawat dan 2 driver, satu dokter. Terus di rute kita ada quick response, itu menggunakan motor trail ya. Jadi ada 2 motor trail yang nanti akan backup peserta dari belakang. Terus ditambah yang belakang sendiri pakai sweeper sepeda. Jadi nanti pesepeda yang terakhir sendiri adalah dari kami, sweeper itu nanti berfungsi untuk penjaring. Jadi memastikan yang paling belakang itu enggak kececer, itu ada sweeper. Tapi entah ya, kalau misalnya peserta yang belakang itu nyerok ke soto tanpa konfirmasi kan otomatis nggak kelihatan. Nah, tujuannya sweeper itu dan menentukan lokasi bila mana nanti terjadi insiden ketika di depan mereka ada laporan. Nah, terus kami juga sudah membuat namanya emergency plan route. Jadi nanti ketika di rute nanti ada kejadian emergency, fasilitas kesehatan yang terdekat itu sudah kita hubungi. Terus ambulans itu titik tercepat melalui rute itu dapat diakses di mana, itu sudah kita briefing. Jadi ambulans itu nanti tidak full follow peserta, tapi dia stay di kilometer 28 dengan cakupan wilayah yang paling berbahaya itu di kilometer 28 dan wilayah kilometer 60. Seperti itu. Jadi yang lebih kita tekankan kenapa saya parkir ambulans di sana, karena di sana yang rute yang lumayan menantang dan berbahaya. Terus apalagi tadi Mas? Checkpoint Mas. Checkpoint, ya. Checkpoint ada 2 Mas, di kilometer 37,5 di Gancangan, Cangkringan. Ada 2 water station di Gancangan. Itu nanti dikonservasi, tempatnya namanya konservasi burung hantu. Nah ini mungkin malah belum tahu. Nah lokasi water station kita ada di situ, sama di Sendang Udal itu di Jonggrangan, minggir. Sendang Udal. Di KM berapa itu Mas? Di KM 78. KM 78 ya? Iya. 37,5 sama KM 78? Iya, 78. Oke, tadi disebutkan ya, jadi jalurnya memang menantang sekali dari utara, timur, dan kalau kata Mas Fitri, jauh banget ya Mas. Saya juga bayangin karena besok kita pengen nyoba gitu. Cuman yang menariknya adalah begini, teman-teman gravel ini rata-rata kan memang harus atau sudah punya alat pembayaran yang kemarin ketika mereka registrasi menggunakan scan QR. Nah, nanti pastinya akan banyak support gitu loh. Di jalan mereka bisa jajan, bisa beli apa suatu. Nah, kebetulan Bank BPDDI di bulan Agustus ini juga ada promo Mas 77% untuk pembelian di merchant-merchant kami begitu ya Bapak. Oke, kita buka pertanyaan lagi. Mungkin 1 atau 2 atau mungkin dari teman-teman sponsor akan ditambahkan. Ibu Muna mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Saya sedikit menambahkan saja terkait dengan Bank BPD DIY yang saat ini sudah memiliki alat pembayaran kris tadi. Jadi event ini menjadi edukasi juga kepada masyarakat, terutama tadi Mas Tansel sampaikan itu bahwasanya penggemar sepeda gravel itu juga menjadi agen nanti turut serta mengkampanyekan apa yang namanya pembayaran menggunakan kris. Jadi kris ini apa yang tadi disampaikan Pak Didit bahwasanya tahun ini pun kita mendukung Bank Indonesia 15 juta pengguna kris baru gitu ya kalau kampanye dari Bank Indonesia. Jadi kami dari
sejak awal tahun sampai dengan nantinya akhir tahun di 2022 ini akan selalu terus mengkampanyekan penggunaan kris bagi masyarakat. Nah, ini yang menarik karena kris yang kita tampilkan dalam aplikasi atau website untuk pendaftaran register dari event Dolan Kebon ini merupakan kris, kalau kita sebutnya adalah kris dinamis gitu ya. Jadi bisa langsung di scan dari HP pada saat pendaftaran itu. Jadi kalau biasanya ada kris yang sifatnya statis, kalau kita di merchant-merchant itu ada QR yang di depan toko biasanya ditaruh di kasir, itu namanya kris statis. Nah, ini kebetulan yang melalui aplikasi ini kita integrasikan dengan website yang dimiliki untuk event Dolan Kebon itu menggunakan kris dinamis. Jadi secara experience-nya bagi para peserta yang mendaftar kemudian melakukan pembayaran itu menjadi lebih mudah, kemudian mereka bisa langsung di save di galerinya pada saat muncul krisnya di aplikasi itu, kemudian dia bisa langsung membayar dari aplikasi apapun yang dia miliki. Kalau punya mobil banking Bank BPD juga bisa menggunakan itu, atau platform yang lain yang dimiliki bisa dari fintech atau e-commerce yang lain. Jadi lebih mudahnya karena kris ini adalah QR Indonesia standar, jadi dari aplikasi apapun bisa melakukan scan kris ini. Mungkin itu tambahan dari saya, terima kasih.